Lanjut ya, lanjut. Jadi kalau kalau tadi yang penting adalah di kalangan pemerintah, government akan memberikan suatu pelayanan kepada publik, ya kan? Dan maka itu adalah sangat perlu, terutama pada masa-masa sekarang ini. Lumayan gembel-gembel. Ini wis kabeh KTP kapan? Keterbukaan. Jadi kalau tidak memberi satu pelayanan, itu sih gitu bentuk ini. akan nanti bisa. Oke, ini udah teman terus. Terus selama ngaji. Ya kan? Bisa. Manifestasi KTP bunga. Jadi, gue KTP ini Solo. Omahnya sepasto penitiman ini akan kisah yang ini ada untuk konsultasi untuk untuk bantuan terus masyarakat sering dikecewakan dalam mengurus hak-haknya karena pelayanannya kurang baik, maka rakyat biasanya nanti untuk periode berikutnya kalau kepala daerah itu menyalurkan lagi akan mendapat suara yang berkurang atau bisa tidak jadi. Karena apa? Karena aparat birokratnya dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat kurang. Dinilai oleh masyarakat. Masyarakat sekarang sudah pandai sekali ya. Jangan seenaknya sekarang. Nah, jadi itu adalah ranah di bidang government pemerintah. Ya. Itu untuk berikutnya adalah kompetensi apa? Kompetensi apa kalau kita memulai berwirausaha? Untuk yang masih berstatus mahasiswa ini, ya Kak, kita tidak bicara pengusaha yang sudah jadi, tidak. Ini mahasiswa. Kita usaha yang dilakukan oleh mahasiswa. Di mana mahasiswa itu juga di sisi lain kuliah, bisa belajar, tapi di sisi waktu luangnya mereka adalah belajar wirausaha. Nah, untuk ini perlu kompetensi ilmu. Minimal ilmu yang dikuasai. Itu apa? Kan di kuliah ada juga teori-teori ekonomi, teori manajemen, ya kan? Kan sudah belajar. Teori-teori. Ini ya. Menurut saya adalah penjelasan mengenai bagaimana koordinasi membuat menyalurkan serta mendapatkan keuntungan dari nilai manfaat atau value. Ya. Ini saya persingkat aja ya, nanti langsung ke pertanyaan karena tadi karena videonya kurang mengangkat, jadi mohon maaf sekali ya. Ini sekedar saya sharing aja. Oke ya, inilah gambaran sederhana yaitu model bisnis yaitu value, terus menyalurkan value ya, lah ke konsumen ya. Kita menciptakan value, kita menciptakan suatu produk. Terus bagaimana kita menyalurkan kepada konsumen? Nah, setelah konsumen dapat pelanggan, sampai ke tangan konsumen, lah disitulah kita akan ada feedback yaitu berupa keuntungan ya atau laba gitu ya. Oke, nah. Jadi yang dimaksud dengan model bisnis adalah alat bantu untuk membuat dan menganalisis model bisnis itu ya. Jadi alat bantu, model bisnis itu alat bantu untuk Nah, kalau Mas Farid tadi model BMC, kalau saya itu apa itu BMC? Ya, BMC, jangan diketik BMC di Google nanti muncul itu ya. Enggak ya. BMC itu nanti diketik di Google muncul sepeda BMC itu ya, sepeda gunung itu ya. Enggak. BMC itu bisnis model kanvas gitu ya. Kalau Mas Farid tadi ada model pensil, kalau sekarang saya model bisnis model kanvas gitu ya. Apa itu Mas? Nah, ini bisnis model kanvas itu sebagai lebih luas daripada bisnis plan ya. Kalau bisnis plan kan ada idea, market, competition, marketing, dan sales, dan finansial. Kalau bisnis model kanvas nanti ada 9 item. Inilah model bisnis kanvas itu ya. Ada key partner, ada key activities ya, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, revenue structure, dan cost structure. Nanti ini sekedar gambaran awal, tidak saya jelaskan di sini, sebenarnya tidak buang waktu, nanti selanjutnya aja saya jelaskan. Oke. 5 langkah mencetak pelanggan. Kita ambil yang dari customer segment ya. Segmen dari customer kita itu, produk kita itu kayak apa nanti, value proposition, nilai dari produk itu seperti apa, channel ya, bagaimana kita menjarah semua menjarah semua segmen itu dengan channel seperti apa, customer relationship, hubungan baik dengan customer, revenue stream ya, apa nilai dari produk kita yang bisa membuat
orang itu tertarik gitu. Artinya gini, apakah Anda buat produk terus? Terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Oke, saya coba membahas tentang bagaimana kita bicara antropologi. Antropologi bicara tentang manusia yang berbudaya, manusia yang berkarakter, manusia yang berjiwa. Oke. Dan dimulai dari antropologi kan didasarkan atas dasar wira, budi dan daya. Nanti hubungannya dengan kewirausahaan bagaimana ini. Insya Allah nanti yang akan saya sampaikan dalam pemaparan ini mungkin tidak banyak, mungkin karena keterbatasan waktu. Kita bicara bagaimana tentang ruang lingkup konsep antropologi ekonomi, bicara tentang kewirausahaan itu, kita bicara tentang macam-macam sumber daya ekonomi, mungkin konteks secara globalnya sudah dibaca sama Pak Sutrisno tadi. Kita bicara tentang pendekatan formal dan substantifnya dari konsep antropologi ekonomi bicara tentang kewirausahaan. Memang tadi kan sudut pandang beliau Pak Sutrisno lebih mengarah ke arah pandangan ilmu ekonomi. Nah, ini kalau mungkin saya sedikit, saya mungkin belum dibilang mengerti, mungkin juga belum. Mungkin di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita bicara tentang kewirausahaan. Kenapa topik ini diambil? Kenapa topik kewirausahaan ini diambil? Karena kita melihat banyaknya gejala ekonomi yang terjadi saat ini, khususnya akibat pandemi yang dialami secara global ini. Karena kita terbatas waktu juga, langsung menuju ke pertanyaan kedua yang telah saya pilih, yang ditujukan untuk Bapak Farid Ibadil. Pertanyaannya ini Pak, apa saja, pertanyaan dari Luki Adi Setiawan, apa saja yang menjadi sumber daya yang paling penting dalam suatu usaha? Apakah suatu budget atau modal dalam memulai suatu usaha, dan bagaimana seorang ingin memulai usaha namun belum memiliki modal? Nah, sebenarnya dalam memulai sebuah bisnis tidak usah bingung tentang modal, tidak usah bingung tentang budget. Yang perlu diutamakan dalam membuka bisnis, mental yang kuat, menghilangkan gengsinya. Kalau Mas Luki Adi Setiawan ini mungkin nggak punya modal, tapi Mas Luki kan punya relasi. Mas Luki kan bisa bermitra dahulu. Mas Luki bisa menjadi orang penengah, bukan maklar ya. Orang penengah itu artinya, saya contohkan, saya kasih ilustrasi atau analogi. Coba Mas Luki, ini maaf saya menyebut merek, bukan berarti saya dapat sponsor dari dia, tapi coba Mas Luki cari di Instagram, ada namanya Berkas Malang. Coba, Berkas Malang itu apakah ada modal uang? Tidak. Berkas Malang itu apakah perlu modal besar? Tidak. Cukup Instagram, di situ menjadi sebuah wadah, dan Anda bisa berbisnis di situ. Menjadi wadah bisnisnya. Itu per postingan, saya pernah minta tolong atau minta bantuan ke Berkas Malang untuk memposting menjualkan barang bekas saya. Satu postingan 10.000. Dia sehari kurang lebih ada 25 postingan. Coba bisa dicek ke story Instagramnya Berkas Malang, itu masih ada. Itulah. Modal awalnya adalah gengsi. Oke, pertanyaan yang terakhir akan saya sampaikan kepada pemateri Bapak Yuherno. Mungkin ini pertanyaan dari Bapak Ridwan yang berasal dari Universitas Jambi. Kira-kira ini disampaikan bahwa bagaimana memprediksi jenis-jenis usaha atau bisnis yang akan naik daun atau 3 tahun ke depan. Kira-kira Mas Bapak Yuherno, kok nggak 2 atau 3 tahun ke depan, kira-kira bisnis apa sih yang bisa in sehingga kita bisa... Bisnis apa kira-kira ya yang akan naik daun, yang akan hits di 2 atau 3 tahun ke depan?
secara rinci kita tidak bisa menentukan secara spesifik, oh bisnis ini gitu, nggak bisa ya. Tapi kalau sekedar meraba-raba, kita itu nanti akan menemukan gitu ya. Dari meraba-raba itu, makalah kita akan mencoba gitu loh ya. Misalnya, katakanlah seperti itu aja yang sekarang ini, era marketing ya. Semua orang sudah pegang HP. Nah itulah berarti bisnis online yang di 2 tahun ke depan. Itu masih, tapi itu masalah itu. Menentukan itu bukan serta-merta itu akan jadi jaminan gitu, nggak serta-merta ya. Karena apa? Karena suatu macam inovasi, ide, dan peluang itu berangkat dari sebuah, kalau inovasi berangkat dari sebuah masalah. Seperti yang di video saya tadi, keadaan Jakarta yang sangat macet seperti itu. Nah, kan kerjaan itu kan masalah macet ya. Terus kedua, orang-orang butuh cepat gitu ya. Yang ketiga, orang-orang juga butuh instan, cepat-cepat kerja di kantor.